Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Sukron di channel Pendaki Misteri. Apa kabar kalian? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Di sini, saya akan melanjutkan cerita tersesat di Gunung Selamat berujung muncul di kota gaib Saranjana. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagi yang belum menonton part 1 dan part 2-nya, bisa tekan di pojok kanan atas ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Setelah Bim Bim dan Arifin melanjutkan pendakian ke puncak, Anang dan Aldo segera menggelar tenda lalu tidur di dalamnya. Saking lelahnya, mereka tertidur pulas hingga siang hari. Kelopak mata mereka begitu berat dan sulit dibuka. Keduanya baru mampu membuka mata, manakala matahari berada tegak lurus sehingga langsung menyinari wajah mereka. Saat terbangun, Anang dan Aldo dibuat kelabakan, sebab mereka bukan lagi berada di dalam tenda, melainkan di tanah lapang, di mana langit siang tergampang nyata tanpa halau pepohonan. Loh, Nang, kita di mana? Tanya Aldo, menyerenyit heran. Ia meraba-raba tanah, tempat mereka tertidur pula semalaman. Hanya ada senter milik Anang yang ikut berpindah ke tempat itu. Anang menggantikan bahu, pandangannya menyapu area sekitar. Kita dikerjai penunggu gunung, Do. Kita dipindahin saat tidur. Astaga, Aldo menjitak jidatnya. Buruan Nang, buruan, balik ke pos 7. Bim Bim sama Arifin pasti mencari kita di sana. Betul Do, cepetan balik, sambung Anang seraya memungut senternya lantas bangkit berdiri. Keduanya mencari-cari letak pos 7, di mana tenda mereka terpatok semalam. Beberapa menit kemudian, barulah mereka sadar bahwa penunggu gunung telah memindahkan mereka sangat jauh dari pos 7. Anang dan Aldo kesulitan menemukan jalur yang biasa dilewati para pendaki, atau setidaknya jejak langkah manusia pun tidak ada. Keduanya mulai panik, bingung, sedang berada di titik mana dari Gunung Selamat yang begitu luas. Tak ayal pertengkaran kecil pun terjadi. Anang ingin mendaki sedangkan Aldo ingin menurun. Pos 7 adanya di atas, selorong Anang. Enggak, pos 7 masih di bawah sana. Ya ampun, kalau kayak gini caranya yang ada kita makin tersesat. Keluh Anang yang tanpa sadar merogoh saku celana dan mengeluarkan kompas. Lah, tuh ada kompas, Nang. Cepetan dicoba, pekik Aldo gembira. Anang manggut-manggut, sebenarnya dia kurang paham cara menggunakan kompas. Tapi sang kakak sempat mengajarinya beberapa waktu lalu. Anang lalu meletakkan benda bulat tersebut di atas kedua telapak tangannya, membidak datar. Seketika jarum kompas berputar cepat. Anang dan Aldo menunggu sampai nanti jarumnya berhenti, agar bisa mengetahui posisi mereka saat ini. Namun, setelah ditunggu-tunggu, jarum kompas tak kunjung berhenti, malah berputar makin tak karuan. Mirip jarum kerasukan ruh jahat. Anang mencobanya berkali-kali, diulang lagi dan lagi. Tetap saja jarum kompas tak mau berhenti. Dengan kesal, Anang membanting kompas itu ke tanah. Ia juga menginjaknya hingga rusak. Aldo hanya memperhatikan tanpa bisa berkata-kata. Pada saat yang hampir bersamaan, terdengar tawa cekikikan dari atas pepohonan, mirip tawa kuntilanak. Kikikikikikik. Anang dan Aldo lari berhamburan, berlari menuju trek turun yang mengakibatkan keduanya terseret jatuh, alias menggelinding ke bawah sana hingga mentok di akar-akar pohon.
Kepala Anang dan Aldo sangat pusing manakala mencoba bangkit. Mereka bertubrukan lalu tertuduk jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, barulah penglihatan mereka kembali normal. Sekujur tubuh mereka telah coreng-moreng, namun itu bukanlah masalah serius. Ada hal lain yang membuat mereka lebih takut lagi. Anang dan Aldo tak mendengar suara binatang hutan, entah kicauan burung atau suara monyet. Semua itu lenyap tak bersisa. Satu-satunya yang tersisa ialah dengung di telinga mereka. Dengung memekakkan gendang, seperti ada pusaran pasir dengan signal asing dari dimensi lain. Dengung itu kian menjadi-jadi, hingga di satu titik berhenti dengan sendirinya. Anang dan Aldo menurunkan kedua belah tangan mereka yang sedari tadi menempel di pohon telinga masing-masing. "Do, bangun Do, kita cari lagi jalur pendakian. Moga segera bertemu Bim Bim dan Arifin," ajak Anang yang kini berdiri, tangannya sibuk membersihkan kotoran di sekujur tubuh. Aldo dibantu untuk berdiri. Keduanya tidak lagi berdebat. Aldo mengikuti kemana saja Anang melangkah. Namun, keduanya masih terus memantau situasi sekitar, yakni kemana lenyapnya suara binatang hutan. Muncul kekhawatiran, jangan sampai mereka telah tersesat ke dimensi lain. Seharian penuh keduanya mencari jalur pendakian, berharap bisa kembali ke pos 7. Akan tetapi hingga menjelang maghrib, mereka hanya berputar-putar di lokasi yang sama. Aldo dan Anang merasa sedih, mana lagi tak ada makanan. Semuanya tertinggal di pos 7, termasuk tas carrier mereka. Andai senter bisa dimakan, maka hanya senter yang dimiliki saat itu. Maghrib berubah jadi malam, dan malam dengan segala misterinya. Bermodalkan senter, Anang dan Aldo terus mencari jalur pendakian. Sesekali, mereka berteriak meminta tolong, namun tak ada sautan balik. Ketika pagi menjelang, mereka memilih beristirahat di bawah batang sebuah pohon besar. Lambung Aldo terasa perih. 2 hari belum terisi makanan, bahkan air sekalipun. Sementara Anang masih bisa bertahan dengan fisiknya yang kuat. "Nang, tenaga kita bisa tamat kalau lanjut," keluh Aldo. "Bisa mati kita." Anang termenung. Ia mulai memikirkan cara lain agar mereka bisa selamat. "Tetap di sini aja, Do. Gak usah kemana-mana," ujar Anang tiba-tiba. "Kalau kita nggak menemukan orang lain, maka orang lain yang akan menemukan kita di sini." Aldo melongo. "Lu yakin, Nang?" Anang mengangguk pasrah. Ia menyandarkan bahu ke batang pohon dan memejamkan mata. Sementara Aldo tetap terjaga. Sesekali ia menatap langit dan memperhatikan situasi sekitar. Sebagai ganti makanan, keduanya hanya meneguk liur terus-menerus agar lambung terisi. Dedaunan yang ada di sekitar rupanya tidak layak untuk dimakan, dan mereka paham itu. Ketika rembang tengah hari, Aldo membangunkan Anang yang tengah tertidur oleh karena mendengar suara gemeresak dedaunan kering yang terinjak langkah manusia. "Nang, ada orang datang. Bangun, Nang." Aldo menepuk-nepuk pundak Anang. Awalnya, Anang tidak menggubris. Namun setelah ia mendengar sendiri suara langkah yang semakin dekat, ia akhirnya terkesiap. Aldo dan Anang lantas tiarap layaknya tentara angkatan darat. Mereka waspada bila yang datang itu adalah binatang buas. Ternyata mereka salah besar, sebab setelah itu terdengar suara kakek-kakek bernyanyi nan lembut, yang mana begitu menikmati nyanyiannya sendiri. "Sewu kuto wis tak liwati, sewu ati tak takoni,
Nanging kabeh podo ra ngerteni lungamu ning endi. Pirang taun anggonku goleki. Aldo dan Anang membuang napas penuh kelegaan. Potongan lagu milik legendaris Didi Kempot, artinya kakek itu sama-sama berasal dari alam manusia. Dengan kata lain, mereka berdua tidak tersesat ke dimensi gaib. Kek, panggil Aldo seakan menemukan kakeknya sendiri. Ya Allah, si kakek terperanjat kaget bukan main. 2 batang kail bambu terhempas dari genggamannya. Dilebarkan pupil matanya selebar-lebarnya, memastikan siapakah 2 onggok pemuda yang sedang berjongkok tak jauh darinya. Aldo dan Enang langsung bangkit berdiri. Mereka kemudian bertatap-tatapan dengan si kakek. Anang mengelus dada karena lubang hidung si kakek cuma 2, bukan 3 lubang hidung seperti yang dimiliki makhluk yang ditemuinya di alam gaib. Tole, gimana kalian bisa ada di sini? Tanya si kakek memecah keheningan yang sempat tercipta. Aldo lalu menutur bahwa mereka berdua adalah pendaki yang dikerjai oleh penunggu gunung sewaktu berada di pos 7. Lah, tersesatnya kok sampai di sini, Le? Si kakek kembali bertanya. Ini kawasan rawan loh. Pengakuan si kakek membuat Aldo dan Anang terhenyak di tempat mereka berdiri. Sementara si kakek terlihat memungut 2 kail bambu yang tadi terlepas dari genggamannya. Rawan? Emang ini di mana, Kek? Tanya Aldo kebingungan. Jalur lahar, jawab si kakek. Kalau ada erupsi kecil, lahar dingin biasanya lewat sini. Astaga, Aldo menepuk jidatnya. Tega bener si penunggu gunung, kitanya dipindahin ke titik rawan. Nang, gimana ini? Aldo merengek. Tak lagi malu pada tubuh jangkung dan kumisnya. Anang tidak menjawab. Ia beralih menatap si kakek. Anggapan Anang, kalau si kakek memang terbiasa ke tempat ini, artinya si kakek tahu jalan pulang agar mereka bisa selamat. Ngapunten, Kek, saya mohon banget, bantu kami menuju jalan pulang, ucap Anang memohon. Ya, kalau memang sini jauh dari jalur Bambangan, sekiranya kakek tahu jalan keluar yang lain. Si kakek menggaruk pelipisnya. Lama kemudian barulah ia terkekeh. Kakek mau mancing ke sungai, Le. Bagusnya kalian ikut kakek aja. Di sungai nanti berjumpa warga yang bisa membantu kalian naik ke pemukiman. Ana menyikut lengan Aldo. Keduanya lantas berdiskusi singkat. Yang intinya, Ana menjelaskan bahwa sungai adalah pusat aktivitas warga desa, yaitu mandi, mencuci, memancing, hingga membuat kebun di pinggir sungai. Orang-orang akan membantu mereka naik ke pemukiman, lalu dicarikan transportasi agar balik ke Jakarta. Kita kalau naik ke pemukiman, kira-kira daerah mana ya, Do? Setahu gue, Gunung Slamet dikelilingi 5 kabupaten. Kita kalau nggak muncul di Purbalingga, ya pasti di Brebes, Banyumas, Tegal, atau Pemalang. Jawab Aldo yang lebih senior dalam hal pendakian. Intinya selamat dah, tukang Anang. Mereka masih berdiskusi, manakala si kakek telah berlalu meninggalkan mereka. Walaupun belum begitu jauh, Anang dan Aldo lantas terburu-buru mengejarnya. Selamat itu artinya selamat, ujar si kakek saat tahu Anang dan Aldo sudah ada di sisinya. Jarang orang sampai binasa di gunung ini. Kalau tersesat, nanti juga selamat sesuai nama Gunung Selamat. Anang dan Aldo memanggut-manggut. Dalam hati Anang mengaminkan perkataan si kakek. Kakek ini bukan sembarang kakek. Walau tubuhnya ringkih, sepasang kaki kurusnya dengan cekatan menuruni areal terjal
Satu tangannya menggapai akar-akar pohon kala berada di kemiringan. Anang dan Aldo berdecak kagum. "Kek, kakek, sudah sering mancing ke sini?" Aldo sengaja bertanya. Si kakek terkekeh renyah. "Sering datang, Le, tapi takut-takut juga. Soalnya nggak banyak orang tahu lokasi sungai ini. Kadang sungainya ada, kadang nggak ada. Jawabnya keceplosan, tapi segera direm mendadak. Anang dan Aldo saling pandang. Ada yang janggal dengan pengakuan si kakek barusan. Katanya di sungai ada banyak warga yang bisa membantu, tapi sekarang malah bilang tidak banyak orang tahu lokasi sungai ini. "Mana yang bener sih?" gerutu Aldo dalam hati kecilnya. Beberapa lama kemudian, usai mengarungi trek menurun yang terjal, akhirnya terdengar gemericik bunyi aliran sungai. Hawa sejuk pun mendominasi. "Nah, sudah dekat," ujar si kakek yang nampak gembira di sela naik turun napasnya. Mereka beristirahat sejenak di suatu ketinggian yang tidak setinggi trek sebelumnya. Dari situ, terlihat jelas pemandangan sungai yang begitu jernih, yang sulit ditemukan di Jakarta. Anang dan Aldo mengagumi apa yang memanjakan mata mereka. Tujuannya, keduanya sama, nikmati alam, dan ini sudah lebih dari cukup. Mereka belum tahu bahwa di belakang sana ada puluhan hingga ratusan orang lagi berusaha payah mencari keberadaan mereka. Ada orang tua yang menangis, dan teman-teman merasa kehilangan. "Yuk, turun lagi, Le," ajak si kakek setelah tenaganya pulih. "Hati-hati, di bagian sini nggak terlalu terjal, tapi licin." "Siap, kek." Dari atas cakrawala, tiga orang ini nampak seperti semut tengah merangkak turun menurun aliran sungai. Di tepi aliran sungai tersebut, si kakek mulai sibuk memasang umpan cacing ke mata kail. Aldo menyeburkan diri langsung ke sungai dan Anang memilih mandi di tepian. Coreng-moreng dan debu tanah yang mengotori tubuh keduanya luruh terbawa air. Anang dan Aldo kini terlihat lebih manusiawi. Oleh karena belum mengisi perut selama 2 hari, mereka lalu mendegak air sungai menggunakan kedua telapak tangan. Si kakek juga menawarkan ikan hasil pancingannya untuk mereka panggang. Aldo sengaja menyembunyikan petek milik si kakek ke dalam kantong celananya, agar berguna di perjalanan selanjutnya. Seperti dia makan selama setahun, Anang dan Aldo melahap ikan panggang dengan rakus. Si kakek hanya terkekeh melihat perilaku kedua anak muda itu. Namun, ketika sore menjelang, si kakek mengingatkan agar keduanya segera melanjutkan perjalanan guna mencari pertolongan. Anang dan Aldo akhirnya menyusuri aliran sungai yang berkelok-kelok. Makin jauh, hingga tak terlihat lagi si kakek yang tadinya memancing di tepi sungai. Tanpa sepengetahuan mereka, si kakek mendongak ke arah sebuah tebing di mana sosok sang raja tengah berdiri menatapnya. "Sedikit lagi mereka tiba, Yang Mulia," teriak si kakek bersaing dengan bunyi arus sungai. Yang diteriaki hanya mengangguk, aura wibawanya terpancar sempurna. "Bim Bim sama Arifin pasti syok, nggak nemu kita di tenda," ucap Anang di tengah perjalanan. "Mereka pasti nyari kita saat ini." "Ya makanya buruan, Nang. Kalau udah ketemu pemukiman, kita kudu kirim kabar kalau kita selamat." Anang mengiyakan. Mereka lalu fokus mengikuti aliran sungai hingga berkilo-kilometer, hingga malam hari. Sejauh itu, mereka belum menemukan aktivitas manusia di sungai itu. Tidak ada orang yang turun ke sungai, tidak ada kebun, tidak ada pula tanda-tanda pemukiman di dekat sungai yang mana biasanya akan terdengar hewan peliharaan warga seperti gonggongan anjing, auman sapi, kambing, dan unggas. Tungkai kaki begitu lelah dan cahaya senter sudah berkurang terangnya. Anang dan Aldo terpaksa berhenti untuk beristirahat. Sebagai anak orang berada yang jarang bertemu susah, di titik itu Anang Syah berurai air mata. Dia memikirkan betapa nahasnya tidur cuma beralas tanah dan beratapkan langit. Mana lagi tak ada sejumput makanan, lengkaplah penderitaan.
Anang terus memikirkan sampai dia tertidur dengan buntalan dedaunan sebagai ganti bantal kepala. Sementara Aldo yang lebih dulu tidur terbangun di jam rawan oleh karena perutnya keroncongan. Aldo bangkit, lantas duduk. Ia meraba-raba kantong celana dan mendapati petek milik si kakek masih ada. Terbayang olehnya bagaimana bila memanggang ikan sekali lagi. Aldo lalu mengendap-endap menuju sungai. Ia tidak ingin mengusik tidur Anang yang belum lama itu. Betapa terkejutnya Aldo manakala berada di badan sungai, dilihatnya ikan-ikan berukuran besar bermain bebas dan nampak sangat jinak. Tidak ada kail atau apapun yang bisa dipakai untuk mengambil ikan-ikan itu. Aldo lalu mencoba-coba berenang agar bisa menangkap langsung dengan tangannya. Ajaib, ikan-ikan ini sangat manut saat ditangkap oleh Aldo. Begitu mudahnya, antara percaya dan tidak. Aldo dibuat terheran-heran. Melihat ukuran ikan yang sangat besar, Aldo lalu menangkap hanya 2 ekor. Pikirnya, satu untuk Anang dan satu lagi untuk dirinya. Ia terkekeh senang. Dibawanya 2 ekor ikan ke darat lantas mulai mengumpul kayu bakar. Aldo memanggang agak jauh dari tempat Anang berbaring. Pagi harinya, saat Anang bangun, ia mencari-cari dari mana aroma ikan panggang berasal. Dilihatnya Aldo melambaikan tangan ke arahnya. Anak itu rupanya yang memanggang ikan. Anang tercengang mendapati betapa besarnya ikan yang tengah dipanggang Aldo. Bentuknya pun agak berbeda dengan ikan yang selama ini mereka tahu. Anang berlari ke arah sungai. Ia ingin cross-check apakah benar 2 ikan besar itu didapati oleh Aldo dari sungai. Lagi, Anang dibuat tercengang. Dilihatnya ada banyak ikan besar berbentuk aneh bermain dengan jinaknya di tengah arus sungai yang jernih. Tak sampai di situ, Anang juga melihat tanaman ubi jalar yang merambat subur sepanjang pinggiran sungai. Saking subur, umbi-umbinya menonjol keluar tanah. Anang mendekat untuk menggali dengan tangan kosong. Ia bertecak sebab sama sekali tidak sulit menarik umbi jalar keluar dari tanah yang bertekstur lembut. Umbi jalar itu sangat besar, hampir sebesar ukuran tubuh manusia. Dengan kewalahan, Anang membawanya pada Aldo yang baru selesai memanggang ikan. Sejenak tertegun, Aldo akhirnya membantu Anang membakar umbi itu di atas bara api yang masih segar. Semakin matang, semakin wangi aroma umbi jalar. Diberkahi ikan dan umbi jalar yang besar, Aldo dan Anang kehabisan kata-kata. Dok, kayaknya kita berada di Firdaus. Coba lo amati sekitar kita. Makin kesini, lingkungan makin hijau, bersih, subur. Ucap Anang, serasa hilang akal. Firdaus apaan sih? Firdaus itu kata lain untuk surga, jawab Anang polos. Situasi ini mirip di surga loh. Mirip gambaran surga yang dikisahkan dalam buku-buku agama. Oke guys, bagaimana ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya guys, bagaimana kelanjutan dari mereka berempat? Sekian dari saya, bila ada salah kata atau pengejaan mohon maaf ya guys. Sebelum pamit saya hanya mengingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.